Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berbincang-bincang tentang sosok perempuan namanya siapa? Kartini. Jadi kalau ingin tahu kenapa Raden Ajeng Kartini itu terkenal, karena dia sering menulis surat kepada teman-temannya yang ada di negeri Belanda, kepada para pejabat-pejabat Belanda. Surat-surat Kartini itu kemudian dikumpulkan menjadi satu buku ini. Ini isinya surat-surat Kartini semua. Dari mulai tahun 1899 sampai 1904. Jadi nulis surat dari 1899 sampai 1904 itu dikumpulkan menjadi buku ini. Dan buku ini disebut umumnya apa? Habis gelap, terbitlah terang. Jadi Kartini itu terkenal karena sering menulis surat, dan suratnya itu kemudian menjadi buku, disebut habis gelap, terbitlah terang. Pertanyaannya, nulis surat itu kan biasa kan? Semua orang nulis surat. Tapi kenapa menjadi terkenal? Karena surat-surat Kartini itu sangat melampaui zamannya. Apa yang disebut melampaui zamannya itu? Jadi dia itu, ya kasarnya itu protes terhadap apa yang terjadi di dalam lingkungannya atau masyarakat saat itu. Nah, surat-surat itu keluh kesah dia, ditulis ke teman-temannya yang ada di negeri Belanda, kepada pejabat. Ini surat dikumpulkan pertama kali oleh Nyonya Abendanon. Abendanon itu istri Menteri Pendidikan lah kalau zaman sekarang, di Batavia. Jadi Kartini ini dilahirkan di Jepara. Dia anak seorang asisten Wedono. Jadi asisten Wedono itu di bawahnya bupati. Jadi anak pejabat. Zaman itu sekitar tahun 1800-an ini situasinya itu tidak sebebas sekarang. Semakin anaknya ningrat, semakin banyak aturan. Kalau kamu nanti membaca surat-surat Kartini ini, harus hati-hati. Kenapa? Karena kamu nanti bisa, oh Kartini kok begitu ya? Itu supaya kita tidak salah di dalam membaca surat-surat Kartini ini, kita harus tahu situasi saat itu. Nah, saya mau memulai saja dulu dengan situasi sosial saat Kartini ini lahir, kecil sampai dewasa. Kartini itu anak Sosrodiningrat. Jadi kakeknya Kartini itu bupati. Sosrodiningrat itu waktu itu belum bupati, dia masih asisten Wedono. Jabatannya di bawah bupati. Sosrodiningrat ini menikah dengan anak orang biasa, bukan bangsawan. Namanya Ngasirah. Ngasirah atau ibunya Kartini ini anak dari seorang mandor perkebunan tebu. Jadi orang biasa, bukan ningrat, bukan bangsawan. Menariknya, nah ini terutama yang perempuan harus bisa menghayati situasi saat itu. Jadi Kartini ini bapaknya ningrat, ibunya orang biasa. Menurut hukum saat itu, karena ibunya itu bukan bangsawan, maka ibunya itu harus memanggil anaknya sendiri dengan sebutan Ndoro. Kamu bisa membayangkan ibumu sendiri memanggil kamu Ndoro. Dan ibumu itu tidak bisa bebas. Jadi kalau ini kabupaten,
atau kawedanan. Kalau ini rumah Wedono yang mewah itu, ibunya Kartini itu tidak boleh masuk ke rumah ini. Dia ditempatkan tersendiri. Karena dia bukan bangsawan. Dan dia, anaknya, tidak boleh memanggil ibunya itu dengan ibu. Tapi you. Itu yang diprotes oleh Kartini. Itu ibu yang melahirkan saya. Kenapa saya harus memanggil dia you, bukan ibu? Hanya karena dia bukan bangsawan. Itu kamu harus mulai pelan-pelan. Itu sikap memberontaknya Kartini dalam tanda kutip terhadap lingkungan sosialnya saat itu. Dari Ngasirah ini, menurut catatan, melahirkan anak 8 orang. Jadi Kartini itu punya kakak-kakak dan punya adik. Dari kakak Kartini itu yang paling bisa memahami Kartini itu namanya Sosro Kartono. Dan itu sering-sering disebut di dalam suratnya. Jadi kakaknya banyak, tapi Sosro Kartono itu yang sering disebut karena apa? Dia sangat memahami adiknya yang dianggap menurut orang di Kawedanan atau nanti kemudian di kabupaten itu menjadi orang yang aneh. Karena Kartini itu apa saja ditanya. Dia tuh lincah. Saking lincahnya, bapaknya itu kalau manggil Kartini dengan nama Trinil. Trinil itu adalah burung yang suka pecuit-cuit. Jadi karena Kartini itu sangat lincah, apa saja ditanya, cerdas. Jadi bapaknya itu menyebut dia Trinil, kayak burung yang nah ini mencicit-cicit. Kembali kali kepada ibunya. Ibu Kartini yang namanya Ngasirah ini adalah, kalau dilihat dari catatan kelahiran anak-anaknya, dia itu istri pertama dari bapaknya yang namanya Sosro Diningrat ini. Tapi kemudian Sosro Diningrat itu naik pangkat menjadi bupati. Lah syarat formalitas saat itu untuk bisa menjadi bupati harus mempunyai permaisuri. Karena Ngasirah atau ibunya Kartini ini bukan bangsawan, dia bukan permaisuri. Walaupun istri pertama. Maka dia dinikahkan dengan perempuan namanya Wuryan. Perempuan keturunan bangsawan Madura. Jadi bangsawan ketemu bangsawan. Itu nanti kalau diantaranya anaknya Wuryan ini namanya Rukmini. Itu nanti menjadi trio Kartini, Kardina, Rukmini. Nanti kamu bisa ngelihat foto-fotonya itu. Jadi sampai orang Belanda menyebutkan semanggi, daun semanggi. Kamu lihat daun semanggi itu kan mesti ada tiga begini kan. Jadi karena Kartini itu kemana-mana dengan 3 bersaudara ini, maka disebut semanggi ini, 3 orang itu atau trio semanggi ini. Yaitu siapa tadi? Kartini, Kardina, Rukmini. Nah, kembali lagi ke ibunya tadi. Jadi dalam kehidupan sehari-hari Kartini itu sudah protes. Ibunya sendiri tidak boleh masuk ke rumahnya. Dia harus di rumah sendiri karena bukan ningrat. Dia harus memanggil ibunya itu dengan you. Bukan ibu, tidak boleh menurut aturan saat itu. Kamu perempuan, kamu bisa membayangkan kalau di dalam satu rumah bapakmu itu punya istri 2, terus yang satu diperlakukan seperti itu. Kamu terima nggak? Itulah Kartini hidup zaman itu. Jadi kalau kamu memahami situasi batin Kartini saat itu, kamu tidak akan bertanya-tanya kok suratnya begitu ya bunyinya. Jadi secara sosial saja seperti itu. Dia melihat ibunya itu diperlakukan, ini aturan adat apa ya, kok nggak adil begini. Itu sudah protes dia, sering nulis surat itu. Selain menulis surat, Kartini itu bisa
mengukir karena dia di Jepara. Sekarang itu kalau ngomong ukiran-ukiran kursi, meja atau apa saja itu kan yang terkenal Jepara. Itulah Kartini punya andil. Nah, khusus untuk pengukir Jepara ini, karena situasinya paceklik, para pengukir itu tidak punya penghasilan, lalu Kartini itu membuat sketsa. Tolong dibuat ini seperti ini, ukiran seperti ini. Nah, ukiran idenya Kartini itu ditolak oleh para pengukir. Karena apa? Karena gambar wayang. Orang zaman itu kalau bukan merasa dirinya itu ahli, dia takut mengukir wayang itu takut dosa. Tapi Kartini meyakinkan kepada dia, nggak apa-apa kalau kamu nanti ada dosa, saya yang nanggung. Nah, ukiran-ukiran yang hasil imajinasi Kartini itu dipasarkan ke negeri Belanda dan orang Belanda suka. Akhirnya apa? Banyak pesanan. Maka para pengrajin yang tadinya itu sudah gulung tikar menjadi hidup lagi. Itu salah satu jasa Kartini kepada para pengrajin ukiran. Itu sosialnya tentang perkawinan bapaknya. Sosial kepada dirinya sendiri, zaman itu, nah ini Kartini nih, dia bisa lukisan pakai pensil biasa ini. Ini lukisan Kartini. Bagi anak-anak zaman itu, ini itu sosial di dalam lingkungan rumahnya. Keluar itu kalau sekolah, anak perempuan itu tidak bebas, anak laki juga tidak bebas. Kalau bukan anaknya pejabat tidak boleh sekolah. Ada tulisan Kartini begini, orang-orang Belanda itu mentertawakan dan mengejek kebodohan kami, tapi kami berusaha maju. Kemudian mereka bersikap menentang terhadap kami. Jadi dia berkeluh kesah dengan menulis surat itu bahwa kalau sekolah, dia orang-orang Jawa, ya waktu itu Indonesia kan belum lahir kan. Jadi yang disebut ya karena Kartini itu di Jawa, dia ngomong Jawa. Bahkan, nah ini ada tulisan begini, banyak juga guru-guru yang tidak rela memberikan angka tertinggi pada anak Jawa, sekalipun si murid itu berhak menerimanya. Jadi walaupun kamu itu pinter, tapi kamu itu anak Jawa, bukan anaknya Belanda, gurunya itu tidak berani memberi nilai yang baik. Sakit hati nggak? Itu situasi yang dialami oleh Kartini. Nah, bagi perempuan, begitu umurnya 12 tahun, sekarang kamu umur berapa? Begitu kamu umur 12 tahun, kamu itu tidak boleh keluar rumah. Jadi tidak boleh sekolah seperti begini, tidak boleh kamu. Itu yang disebut pingitan. Jadi anak perempuan umur 12 tahun harus masuk kamar. Jadi jangankan keluar rumah. Keluar rumah itu tidak boleh, dimasukin kamar. Sampai kapan? Sampai nanti ada yang meminang. Itu kondisimu. Nah, itu diceritakan begini di dalam suratnya Kartini. Waktu aku berumur 12 tahun, aku pun dipulangkan ke rumah. Aku harus masuk ke dalam kotak. Dia menulisnya begitu, ke dalam kotak, maksudnya ke kamar. Aku dikurung di dalam rumah dan sama sekali terputus hubungannya dengan dunia luar yang tak boleh kumasuki lagi. Kalau tidak di samping seorang suami. Jadi artinya apa? Jadi kamu itu dikurung, tidak boleh keluar sejak umur 12, sampai kapan? Sampai ada yang meminang kamu. Baru boleh keluar lagi. Itulah kondisi perempuan zaman Kartini. Dan Kartini memberontak. Makanya, nah ini,
kakak Kartini yang namanya Sosrokartono itu dia dapat beasiswa lalu sekolah ke Belanda. Sebelum meninggalkan rumahnya, ya bapaknya sudah jadi bupati di Jepara itu, Sosrokartono memanggil Kartini, "Nih sini, kamu jangan terkurung di dalam tembok-tembok kabupaten." Dia diberi kunci lemari. "Ini kunci, kamu masuk ke ruangan saya, ke kamar saya, maka kamu akan hidup bebas dari kungkungan tembok kabupaten ini." Jadi ketika Sosrokartono kakaknya ini pergi ke Belanda, Kartini ditinggali kunci lemari. Begitu kunci lemari itu dibuka, isinya penuh buku. Itulah yang menyebabkan Kartini menjadi sekritis dan sepinter ini, karena dia membaca buku-buku kakaknya yang banyak. Ya sehingga orang-orang Belanda itu heran juga. Ini ada orang anaknya bupati yang lainnya punya anak, tapi gak kayak ini. Ya karena Kartini membaca. Sampai akhirnya, ya karena dia masih di dalam pingitan, gak boleh keluar, tapi pikirannya kan kemana-mana itu. Nah, dia tuangkan di dalam tulisan itu. Nah, surat-suratnya itulah yang dikirim ke negeri Belanda. Ada Abendanon di Batavia, ada Stella yang ada di Nederland. Sampai akhirnya adiknya yang dua itu, Rukmini dan Kardina itu, umurnya mencapai 12, dia juga harus masuk ke dalam kamar, dipingit. Nah, tapi di situ Kartini mulai mengajar kedua orang adiknya ini. Makanya nanti menjadi trio Semanggi itu. Jadi kalau melihat situasi saat itu, kita juga harus memahami kenapa Kartini itu menulis suratnya itu menjadi terkenal. Karena dia bercerita ini nggak benar ini. Dan dia merasa bahwa temannya Stella yang ada di Belanda itu, kamu beruntung hidup di sana. Karena kamu tidak dibatasi. Saya kepingin sekolah ke sana. Nah, dia lalu mengajukan beasiswa. Ketika dia mengajukan beasiswa, tidak sedikit orang yang menghambat. Di antaranya adalah paman-pamannya. Pamannya yang Bupati Semarang melarang dia pergi. Tapi Bapak Kartini Sosrodiningrat ini sangat moderat orangnya. Dia mengizinkan anaknya untuk sekolah. Tapi bupati-bupati yang lain itu protes. Kalau begitu caranya nanti akan diikuti dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Untuk mengurung supaya Kartini itu tidak pergi ke Belanda, maka dia dikawinkan. Karena begitu dia kawin, dia sudah terikat kan dengan suaminya, tidak bisa pergi kemana-mana sendirian kan. Itulah kesedihan yang meluap-luap dari Kartini. Begitu dia dipinang, 3 hari kemudian surat permohonan itu disetujui. Wah, kan coba bayang nih kamu. Sudah kamu itu kepingin sekolah ke negeri Belanda, mengajukan beasiswa, tapi tiba-tiba disuruh nikah. Begitu dia sudah oke, suratnya dijawab oleh Kementerian Belanda bahwa dia boleh beasiswa. Bagaimana perasaanmu? Dan waktu kita cerita tentang Agus Salim, beasiswanya itu diberikan ke Agus Salim. Kan Agus Salim kan beasiswanya ditolak. Jadi beasiswa Kartini itu diberikan ke Agus Salim, walaupun akhirnya Agus Salim tidak mau menerima. Karena dianggap, kalau begitu saya itu kayak menerima bukan hak saya, itu Agus Salim punya pikiran yang lain lagi. Jadi kembali kepada Kartini ini, dia dipinang oleh Bupati Rembang, namanya Joyodiningrat. Marah sesungguhnya Kartini itu. Kenapa? Karena dia sesungguhnya tidak mau dinikah oleh laki-laki yang sudah punya istri. Karena dia kan melihat bapaknya itu nikah 2 orang, tapi ibunya diperlakukan seperti itu. Nah, dia tidak mau seperti itu. Bahkan sebelum dia nikah itu, kakak Kartini yang perempuan, jadi
saudara dari ibunya yang bangsawan Madura itu, karena lebih tua dia nikah duluan. Suatu hari dia nangis pulang karena suaminya menikah lagi. Wah, itu Kartini semakin, loh kan, apa ini perempuan kok dipasung begitu. Tapi kembali lagi seorang Kartini, karena dia sangat menghormati bapaknya. Jadi Kartini itu sangat menghormati bapaknya. Karena dia sangat menghormati bapaknya, makanya ketika dia diminta untuk nikah dengan Bupati Rembang, dia tidak bisa menolak. Tetapi, nah ini permintaan Kartini itu sangat reaksioner. Apa itu? Saya mau dinikahkan dengan Bupati Rembang. Tapi dengan syarat. 1, ibu saya boleh masuk ke rumah. Itu kan bayangin aturan saat itu, ibunya yang bukan bangsawan itu walaupun istri seorang bupati tidak boleh masuk ke rumah kabupaten itu. Jadi Kartini, saya mau nikah tapi dengan syarat ibu saya boleh masuk ke rumah. Dan seluruh orang yang di dalam kabupaten ini tidak boleh memanggil ibu saya, termasuk saya, katanya Kartini. Tidak boleh memanggil ibu saya Yu, tapi harus memanggil Mas Ajeng. Jadi derajatnya dinaikkan oleh Pak. Itu yang satu. Yang kedua, suami saya tidak boleh menghambat saya untuk mendirikan sekolah. Jadi Kartini itu setelah dia umur 20 itu keluar dari Pingitan, dia itu mendirikan sekolah begini di bangsal kabupaten itu. Nah, dia bilang, saya mau nikah, tapi suami saya tidak boleh menghambat saya mendirikan sekolah itu. Yang ketiga, nah ini kamu harus mikir itu. Yang ketiga, sampai hari ini pun masih terjadi. Saya tidak mau nikah dengan upacara yang rumit. Apa di antaranya? Saya tidak mau membasuh kaki suami saya. Kita kan masih lihat hari ini ya, kalau adat Jawa itu begitu dipertemukan antara mempelai laki dan perempuan, kan mempelai laki-laki menginjak telur kan, terus kemudian telur kakinya itu dibasuh. Kartini tidak mau. Ya karena bapaknya bisa memahami Kartini dan supaya dia tidak jadi ke Nederland karena ditekan oleh bupati-bupati yang lain, walaupun bapaknya sangat setuju itu. Akhirnya seluruh persyaratan itu dikabulkan. Ibunya sudah boleh bebas. Orang di sak kabupaten tidak boleh memanggil Yu, tapi harus memanggil Mas Ajeng. Nah, jadi kalau kamu ngelihat gelar-gelar begini ini, Kartini itu tidak mau disebut Raden Ajeng itu. Jadi sebelum kawin, dia itu sebutannya Raden Ajeng. Begitu mempunyai suami seorang berpangkat, dalam hal ini bupati, namanya menjadi Raden Ayu. Jadi kalau kamu membaca Raden Ajeng, Raden Ayu itu, kalau sekarang kan apa sih itu? Tapi zaman dulu dampaknya luar biasa. Kartini di dalam suratnya itu, dia tidak mau dipanggil dengan gelar-gelar itu. Di dalam suratnya ke temannya yang Stella, yang orang Belanda itu, dia nyebut, panggil saja saya Kartini. Makanya ini ada judul buku namanya Panggil Saja Aku Kartini. Ini sesungguhnya permintaan Kartini di dalam suratnya. Jadi dia tidak mau dipanggil Raden Ajeng, tidak mau dipanggil Raden Ayu. Panggil saja aku, panggil aku Kartini saja. Bayangin, kalau kamu misalnya seperti itu, bisa nggak kamu? Malah kamu seneng kan, karena dihormati orang kan. Panggilan itu penghormatan. Tapi Kartini tidak mau. Akhirnya Kartini nikah dengan Bupati Rembang namanya Joyo Diningrat. Yang menarik adalah Joyo Diningrat itu istrinya meninggal. Rupanya istri Joyo Diningrat itu sangat kagum dengan Kartini, sehingga mengumpulkan surat-surat kabar yang memberitakan Kartini. Jadi waktu itu surat kabar kan banyak menceritakan tentang Kartini, itu dikoleksi.
Dan dia kagum akan kecerdasan Kartini, sehingga dia ngomong kepada suaminya, kalau aku meninggal nanti, kawinilah Kartini, karena saya kepingin anak-anak saya dididik oleh ibu yang cerdas. Dan itulah yang menyebabkan Jayadiningrat ini tidak menghalangi Kartini untuk membuka apa? Sekolah di kabupaten. Kemudian pada Kartini lahir tanggal berapa? 21 April tahun 1879. Itu saya jadi agak terenyuh ya. Jadi kemudian Kartini itu hanya beberapa bulan nikah, kemudian dia hamil. Ketika anaknya lahir, dia meninggal di dalam usia 25 tahun. Jadi sangat muda sekali. Suaminya setelah seminggu Kartini meninggal, dia menulis surat begini kepada Abendanon. Abendanon itu Menteri Pendidikan. Dia nulis begini, tak lama sesudah itu, dalam pelukan saya dan di hadapan Dr. Van Revestein, dengan tenang dia pulang ke rahmatullah. Jadi suaminya menceritakan kematian Kartini. 5 menit sebelum ajalnya sampai, pikirannya masih jernih. Dan sampai detik terakhir, dia tetap sadar sepenuhnya. Jadi Kartini itu ketika meninggal dia masih cerdas. Kan banyak orang itu kalau sakit, terus kan kemudian menjadi linglung dan lain sebagainya. Suaminya menceritakan, Kartini sampai 5 menit sebelum menghembuskan nafas terakhir, dia masih dalam keadaan cerdas. Pada hari jenazahnya dimakamkan di halaman pesanggeran saya di Bulu, letaknya 13 pal dari kota, karangan bunga yang Tuhan pesan pada waktunya disampaikan kepada saya dan diletakkan di atas peti jenazah. Jadi dia cerita kepada Menteri Pendidikan Abendanon bahwa Abendanon ngirim karangan bunga untuk disampaikan dalam pemakaman Kartini. Nah, itu surat suaminya. Ini ada surat adiknya kepada Nyonya Van Kool yang ada di Belanda. Ya, adiknya itu namanya Rukmini. Peringatan apa saja yang telah diterima kakak saya tercinta sebelum meninggal. Sebagai anak perempuan muda, ketika kami bertiga masih bersama-sama, apabila kami berbicara tentang usia lanjut, dia selalu mengatakan bahwa dia tidak mau hidup lebih lama dari 25 tahun. Jadi Kartini ini sudah pernah cerita kepada adik-adiknya, saya ini umurnya kira-kira nggak sampai lah 25 tahun. Jadi kayaknya dia sudah punya firasat bahwa dia akan mati muda. Itulah peristiwa kematian dari Kartini. Keadaan sosial seperti itu. Nah sekarang kita melihat, kamu hati-hati kalau membaca ini. Kalau di dalam surat-surat Kartini itu ada tulisan bahwa Kartini tidak mau membaca Al-Quran. Kalau kamu mendengar Kartini tidak mau membaca Al-Quran, apa yang ada di kepalamu? Kamu akan ngomong apa kalau kamu membaca buku ini yang Kartini mengatakan saya tidak mau membaca Quran? Pasti kan kamu ngomong, wah Kartini itu orang nggak bener kan kira-kira. Tapi kamu harus menyadari kenapa Kartini ngomong begitu. Itu bukan berarti saya tidak mau membaca Quran. Bukan berarti Kartini yang tidak mau membaca Quran. Tapi dia sesungguhnya protes kepada sekitarnya. Apa itu? Dia nulis begini di dalam suratnya yang ditulis tahun 1899 tanggal 6 November kepada Estella, sahabatnya. Dia ngomong begini, menulis, ia melarang para pemeluknya mempercakapkan dengan orang lain
yang tidak seiman. Jadi dia cerita pada zaman itu orang-orang Islam itu guru-gurunya ngaji memberitahu kamu jangan ngomong dengan orang Belanda yang Kristen itu. Itu Kartini bingung. Loh, orang teman saya itu orang baik kok nggak boleh ngomong. Kenapa? Dan bagaimanapun aku adalah seorang muslimat karena leluhurku beragama Islam. Bagaimana mungkin aku bisa mencintai agamaku kalau aku tidak mengenalnya, tidak boleh mengetahuinya. Quran terlalu suci untuk diterjemahkan dalam bahasa apapun. Di sini tidak ada seorang pun yang mengenal bahasa Arab. Ini banyak surat-suratnya dia yang senada itu yang protes. Kenapa? Jadi kalau dia ngaji, terus guru tanya kepada gurunya, Pak Kiai ini artinya apa? Udah baca saja, dosa nanti kamu. Jadi kalau sekarang ada guru seperti itu, kamu harus tanya. Kartini ada tahun 1899 tanya. Jadi guru-gurunya itu kalau ditanya, ini artinya apa? Udah baca saja, dosa kamu kalau tanya-tanya artinya. Itu sebabnya dia ngomong begitu. Bagaimana saya membaca Quran kalau saya tidak boleh tahu artinya? Nah, Kartini itu baru mengalami pencerahan ketika dia ke Semarang, ke Demak. Dia menghadiri pengajian Demak, di Demak. Jadi di Kabupaten pamannya itu Bupati Demak. Dia menghadiri pengajian di Kabupaten Demak. Yang saat itu kiainya yang mengajar adalah Kiai Soleh Darat. Itu nanti kamu harus, kalau kamu hidup di pesantren, kamu harus tahu siapa Soleh Darat itu. Jadi Kiai Soleh Darat itu ketika ngajar di Kabupaten Demak, dia menerjemahkan surat Al-Fatihah. Siapa yang tahu terjemahan surat Al-Fatihah? Ayo, perempuan, ngacung kalau yang tahu. Hah? Gak ada yang tahu? Arti terjemahan surat Al-Fatihah. Ada yang tahu? Siapa tadi yang jawab? Evi. Hadiah, kamu sudah menerjemahkan. Jadi tolong kepada laki-laki apalagi perempuan yang saat ini membaca. La ilaha illallah. Saya jadi sedih nih. Kita itu setiap hari kalau sholat kan membaca Fatihah. Kalau kita tidak paham artinya kayak apa, terus apa yang kita baca itu? Itu yang disebut Kartini. Kartini saja tahun 1800 loh. 100 tahun yang lalu, 200 tahun malah. Dia sedih karena bukan dia tidak bisa, dia tanya kepada gurunya. Ini artinya apa? Udahlah, baca saja. Karena zaman itu satu, Belanda itu juga melarang orang untuk menerjemahkan Quran. Kenapa? Takut kalau menerjemahkan Quran, tahu artinya dia berontak. Lah itu diikuti oleh kebanyakan kiai. Ketika dia di Demak, Kabupaten Demak, kiai yang mengajar itu Kiai Soleh Darat, itu menerjemahkan surat Fatihah. Lalu ketika pengajian itu bubar, dia tanya kepada Kiai Soleh Darat, kenapa Kiai kok tidak menerjemahkan Al-Quran? Supaya kami ini tahu artinya. Besar kemungkinan Kiai Soleh Darat itu akhirnya memang menerjemahkan Quran, tapi belum sampai selesai beliau meninggal. Dan terjemahan Quran surat Fatihah tadi yang ditulis oleh Kiai Soleh Darat dihadiahkan ke Kartini ketika Kartini menikah. Jadi andai kata Kartini itu umurnya panjang, mungkin dia akan mengelaborasi kitab suci itu. Jadi saya mohon ya, kepada yang laki-laki, apalagi yang perempuan, karena kamu nanti calon ibu, agama harus difahami maknanya. Jadi jangan hanya menghafal saja. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq.
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Itu sesungguhnya isyarat-isyarat Tuhan untuk memahami. Baik itu membaca tulisan maupun membaca alam semesta ini. Ya kan kemarin sudah diceritain kan? Banyak manusia itu kalau ada apel jatuh pasti ke bawah, nggak ada yang tanya kan? Ya kalau ditanya kenapa apel kok jatuh ke bawah? Iya, kalau ke atas terbang pasti begitu. Tetapi hanya Newton, Isaac Newton, pernah dengar kan? Ketika dia duduk-duduk ada apel jatuh, dia mikir, kenapa ya apel kok jatuh? Karena dia berpikir keras, itu membaca namanya, Iqra dia. Maka lahirlah teori apa? Gravitasi bumi. Coba, itu mestinya orang Islam. Tolong ya, kamu kelihatannya sederhana duduk-duduk di sini, tapi dengan cerita Kartini itu kamu harus, ya Allah bersyukur saya hidup pada zaman yang bebas. Kartini itu untuk sekolah begini itu susah. Nah, mudah-mudahan ini yang menulis buku ini saya ulang-ulangi lagi. Yang nulis, bukan nulis ini, ngumpulin surat-surat Kartini itu pertama kali orang Belanda, Nyonya Abendanon. Yang menulis sejarahnya Diponegoro siapa? Orang Inggris namanya Peter Carey. Yang menulis kepiawaian sejarah hidup Raden Saleh siapa? Orang Jerman namanya Werner Krauss. Terus orang Indonesia kita ini apa? Terus kita ini, ya Allah, jangan main-main di dalam hidup. Kita harus serius. Dan kamu jangan mengecewakan orang tuamu. Orang tuamu mengirim kamu ke sini mengharap apa? Supaya kamu ngerti ilmu itu. Bukan bermain-main yang tidak ada maknanya. Boleh bermain-main itu keniscayaan hidup. Tapi bermain-main yang bermanfaat. Itu orang-orang yang menciptakan game itu. Main-main gak itu? Jadi sukses kan hidupnya. Kaya raya. Kalau ngomong masalah kekayaan. Kita hanya menikmati saja. Selesai. Insya Allah cerita Kartini ini tidak akan sekali ini, tapi nanti ada topik-topik yang lain. Tetapi paling tidak kata kuncinya, kalau Kartini mengumpulkan surat-suratnya itu kemudian diberi judul Habis Gelap Terbitlah Terang, maka kamu yang di sini membaca Quran, nanti baca surat An-Nur. Itu sesungguhnya habis gelap terbitnya terang itu inspirasinya Quran mestinya. Tapi ini oleh para penulis banyak yang dianggap bukan Quran inspirasinya. Tapi saya yakin karena Kartini sudah berinteraksi dengan Kiai Soleh Darat, inspirasi habis gelap terbitlah terang itu bukan dari kitab-kitab klasik Barat, tapi dari Quran. Nah, marilah kita tidak usah ngeklaim itu baik atau buruk, tapi mari kita jadikan semangat bahwa dengan kita itu membaca buku Kartini, maka kita akan menjadi orang yang cerdas dan bermanfaat. Sebagai seorang muslim kita itu bukan diperintah orang tua saja, diperintah oleh Allah yang menciptakan kita. Iqra. Coba. Surat pertama diturunkan kepada Nabi itu perintah membaca. Dan membaca itu tidak hanya sempit membaca tulisan, tapi juga membaca semesta seperti yang saya ceritakan tadi. Newton. Mudah-mudahan hidupmu itu akan berkah kalau kamu setiap hari berinteraksi dengan ilmu, dan ilmu itu akan menjadi nur ala nur, cahaya di atas cahaya.